Beliau beliau sedang kurang sehat. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan beliau cepat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Bapak Dr. Ia Hidaria MM, kemudian juga yang kami hormati Bapak Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan Bapak Haji Opik Hidayat MM, yang kami hormati Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Faridia Marifai MPD, dan juga yang kami hormati Bapak Ketua Prodi Bapak Dudin Fahrudin SHI MSI, kemudian yang kami hormati Sekretaris Prodi Bapak Deden Septiandi SHMH, kemudian juga yang kami hormati Bapak Biro Administrasi Akademik dan juga Kemahasiswaan Bapak Nanong Sudarna MM, kemudian juga yang kami hormati Biro Keuangan, Administrasi dan juga Keuangan Ibu Hajah Isnur Lail MPD, juga seluruh struktural STAI Alandina, dan juga seluruh dosen yang sudah hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah kembali menyempatkan waktu untuk hadir belajar bersama-sama di STAI Alandina Sukabumi dalam rangka meningkatkan mutu tendik menuju Indonesia Emas. Bapak Ibu semua, untuk meminta keberkahan dan juga kelancaran menyertai acara kita semua, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sambutan sekaligus pembuka yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Ia Hidaria MM, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, nih lagi jalan di lorong Rumah Waalaikumsalam. Sakit Sekarwangi. Syafakallah, syafakallah. Mudah-mudahan mohon doanya. Pak? Pun Waalaikumsalam. raka, pun lanjutnya. Syafakallah, syafakallah. Puang raka, Mudah-mudahan mudah-mudahan sehat. dan amin. Doa bisa dana. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Ketua STI Al-Andut. Terdengar gak nih? Ada Bapak, Terdengar? kedengeran. Oh iya. Ketua STI Al-Andina, Bapak Dr. Gaji Usman Armaudin, dan seluruh jajaran yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa hadir dalam kegiatan peningkatan mutu dalam kapasitas masing-masing ya, kita semua. Malam ini adalah kelanjutan dari IHT yang kemarin dilakukan, dan sekarang kita akan masuk ke area teknis berkenaan dengan publish jurnal serta roadmap dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau LP2M, beserta diseminasi yang telah dari hasil pelatihan yang dilakukan diikuti oleh Pak Ketua melalui operator yaitu Pak Padil, berkenaan dengan laporan evaluasi diri program studi pendidikan atau LAMDIK ya, Lembaga Administrasi Mandiri Pendidikan. Oleh karenanya ini sangat penting sekali untuk diikuti, dan pada seluruh dosen mohon dimasukkan, diinsertkan nanti ke dalam program masing-masing berkenaan dengan roadmap ini, roadmap penelitian. Dan tentunya yang terakhir adalah kita harus mempersiapkan Bapak Wakil Ketua 3 itu juga mudah-mudahan 2 hari ke depannya bisa menyampaikan rencana dari PK3, karena memang untuk tahun ajaran baru
PMB ini memang di bawah kewenangan Bapak Wakil Ketua 3 dengan rengan-rengannya. Mohon ini juga disikapi dan insya Allah nanti paling lambat minggu depan kita akan sama-sama membahas jadwal dan pembagian tugas untuk mata kuliah yang akan diampu. Mungkin dari kami, dari saya pribadi, nanti akan dilanjut sambil memonitor dan masukan dari kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yahidar MM yang sudah menyampaikan sambutannya Waalaikumsalam ke kita pada malam hari ini. Ya, Semoga saatnya. beliau sampaikan bisa bermanfaat dan juga dimengerti oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baik Bapak Ibu semua, selanjutnya kita Mohon langsung tanya. materi pertama, Ya, itu mohon. materi tentang Gimana kayaknya? Kepala dan juga roadmap dan PKM. Yang hari ini akan iya. disampaikan oleh Pak Oh, benar. PPM, terhormat Bapak Iqbal Romtoni MPD di silakan. Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, ada suaranya ya? Ada Pak Aman. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lihtadiya laula an hadana Allah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua STAI Al-Andina Sukabumi, yang saya hormati dan saya muliakan para wakil ketua pimpinan akademik STAI Al-Andina Sukabumi. Tidak lupa seluruh jajaran Kabiro dan serta struktural, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan seluruh dosen serta staf Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Andina Sukabumi. Mohon izin sebelumnya kepada pimpinan dan terima kasih kepada pembawa acara yang telah menyempatkan waktunya kepada saya untuk memaparkan salah satunya yaitu program kerja dari LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Eh, Sebelumnya bukan saya untuk menggurui seluruh dosen, ini hanya diskusi saja, sharing saja, karena ini salah satu tuntutan dan kinerja dosen yang harus dijalani, ya salah satunya yaitu tentang penelitian, karena Tridharma perguruan tinggi salah satunya penelitian dan pengabdian. Sebetulnya LP2M itu double ya, ada penelitian dan pengabdian. Tentu di sini sedikit dulu akan menjelaskan tentang penelitian. Bahwasanya penelitian ini yang Bapak Ibu dosen sudah mengetahuinya, bahwa hari ini penelitian tidak hanya berbentuk buku maupun ya menggunakan tesis atau disertasi. Justru hari ini kita buat artikel, kita buat makalah, dan artikel itu harus dipublish jurnal ilmiah, ya, dipublish di jurnal ilmiah. Yang rata-rata hari ini eh, setiap perguruan tinggi mempunyai lembaga jurnal, bahkan
jurnalnya itu banyak, lebih dari 3 bahkan ya, ada 5, ada 7. Jadi artinya jika STI Alamdina tidak mempunyai program studi di PAI, tapi punya jurnal PAI tidak apa-apa. Jika Al-Andina tidak punya prodi bimbingan konseling Islam, tapi punya jurnalnya, tidak apa-apa sebetulnya. Karena eh, jurnal ini apa ya, sifatnya semua orang, semua kalangan akademisi bisa menulis di jurnal kita, bisa dipublish gitu. Nah, ini eh, sedikit saja, ini mau diskusi. Pertama, urgensi publikasi ilmiah. Pertama ya, salah satunya tuntutan dari Tridharma perguruan tinggi. Lalu bagi dosen ya, salah satunya penilaian BKD dan sertifikasi dosen. Lalu kenaikan jabatan fungsional dosen serta kontribusi terhadap reputasi institusi. Artinya ketika jurnal kita sering publish, kita banyak eh, apa ya, mengeluarkan karya ilmiah di lembaga jurnal kita, artinya reputasi institusi itu bisa naik. Jadi jika lembaga jurnal ini sebetulnya eh, kita bisa juga bersaing dengan sekolah tinggi yang mungkin unggul, ya belum tentu mereka bagus secara apa ya, prodinya ataupun sudah mempunyai fakultas beberapa, tapi di bagian jurnal itu beda lagi ya saingannya. Intinya kan lebih kepada apa ya, digital kan, karya ilmiah yang sudah dipublish, artinya kan kelihatan nanti di Sinta. Lanjut, kebijakan nasional terkait publikasi, Permendik Permenristekdikti nomor 20 tahun 2017 itu menjelaskan tentang eh, kebijakan terkait publikasi karya ilmiah harus dipublikasikan. Akhirnya Kemendikbud mempunyai apa ya, web seperti itulah. Ada Sinta, ada Arjuna. Jadi memakai nama-nama wayang gitu ya. Nah, ada juga Rama, ada gitu. Nah, terus di luar negeri itu secara internasional itu ya fokus lah ya webnya, atau dibilang istilahnya itu indeks rankingnya lah gitu. Nah, di Alandina ini ya masih proses. Insya Allah di tahun ini, di akhir tahun, satu kali publish lagi, akan mengajukan akreditasi jurnalnya ya, regionalnya akan diajukan di jurnal Syariah dulu ya, karena jurnal HES atau Lexoria dan jurnal PIAUD, EDUDAK itu masih proses setting. Ya, mohon maaf Pak Doktor serta pimpinan yang lainnya karena keterlambatan tim IT yang mungkin belum secara maksimal, eh, jadi masih depending terus, belum launching ya. Karena memang ini berkaitannya dengan digital sih ya, teknologi dengan keterbatasan. Kami pun di sini ke hal-hal yang sifatnya lebih eh, dalam IT-nya belum paham, begitu paham. Tapi kalau untuk alur eh, cara input ataupun cara submit lah, submit terus review, edit, insya Allah kami sedikit paham. Namun di dalamnya itu kan harus membutuhkan juga, karena banyak OJS atau web jurnal ini sering ada iklan ataupun ada apa ya, hacker dari yang luar gitu ya, karena ya ini salah satu keterkaitan dengan keamanan web lah ya gitu, karena tidak terlihat oleh
secara kelihatan di kampus gitu ya. Tapi ini kan lebih kepada digital. Kita bisa lihatnya di sebuah laptop maupun di sebuah HP gitu lah. Lanjut, jenis jurnal ilmiah, nah, jurnal nasional tidak terakreditasi. Itu yang pertama. Kita ada jurnal syariah yang belum terakreditasi. Insya Allah tahun depan bisa terakreditasi. Yang kedua, jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 sampai 6. Maaf, ini dari 2 sampai 6 ya. Kalau Sinta 1 itu fokus. Jadi angka 6 itu ya lebih rendah ya rankingnya gitu. Semakin ke atas, Sinta 2 itu rankingnya lebih tinggi. Lalu jurnal internasional fokus dan jurnal internasional bereputasi. Itu banyak jurnal-jurnal internasional yang jelas ya pasti karya ilmiahnya pun harus isinya yaitu dengan bahasa Inggris ya, internasional. Namun saya waktu pelatihan diingatkan oleh salah satu dosen, eh, salah satunya praktisi jurnal itu Pak Dr. Busro dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kita harus hindari jurnal internasional yaitu IPB, cenah. Bukan IPB perguruan tinggi, tapi itu teh negara ya, negara IPB, I-nya negara, P-nya negara, B-nya juga negara. Itu salah satu kita harus dihindari karena itu banyak predator-predator. Nah, artinya keamanan jurnal pun ya tadi balik lagi ketika saya pelatihan di waktu itu di Kopertais, karena pengelola jurnal itu tidak bisa sendirian, harus ada tim IT di belakangnya karena ya tadi takutnya ada predator dan sebagainya lah ya. Saya pun salah satu pernah publish jurnal sebetulnya waktu pas kuliah, tapi hari ini dulu pernah 1 bulan itu publish, tapi berhubung dibayarin sama temen sih ya, jadi enggak kalau dibilang gak rugi lah adik sama temen ini gitu. Saya yang nulisnya, saya yang publishnya. Tiba-tiba hari ini saya dicek lagi kemana tulisannya hilang pas nanyain ya. Salah satunya mungkin apakah itu predator dan sebagainya. Dan memang Bapak Ibu dosen di sini juga harus ada kehati-hatian sih. Apabila Bapak Ibu dosen membutuhkan pendampingan gitu ya untuk kira-kiranya ingin publish di Scopus, insya Allah dari LPPN bisa mendampingi dan membantu sampai terbit karena kami punya jaringan gitu ya, punya jaringan di grup dengan Kopertais, artinya kita sudah MOU sudah kerjasama waktu pelatihan karena eh, rumah jurnal UIN Sunan Gunung Bandung itu sudah kerjasama dengan perguruan tinggi swasta se-Jawa Barat dan Banten. Silahkan jika ada kendala ataupun butuh pendampingan Bapak Ibu dosen yang ingin naik jabungnya ataupun naik golongannya, itu jika ingin menulis di sebuah jurnal internasional kami bisa mendampingi. Itu selanjutnya, nah ini ya tadi yang saya jelaskan, waspada terhadap jurnal predator. Ya, gimana sih ciri-cirinya? Pertama, proses reviewnya sangat cepat dan tidak jelas. Lalu biayanya itu tinggi tanpa transparansi. Tidak tercantum di indeks bereputasi, tampilan webnya kurang profesional. Itu biasanya ya jurnal predator artinya ketidakjelasan. Karena hari ini bukan perguruan tinggi aja yang membuat web jurnal itu. Bahkan penerbit, bahkan eh, saya pun secara pribadi walaupun bukan atas nama eh, perguruan tinggi itu bisa Bapak Ibu apa ingin membuat web aja gitu. Bahkan praktisi jurnal di salah satu dosen UIN Surabaya di Bandung itu dia punya jurnal sendiri bukan atas nama kampus gitu ya. Dia yang ngelola sendiri dan sebagainya. Itu sebetulnya bisa gitu ya. Cuman kan tadi kita harus apa ya hati-hati gitu ya takutnya jurnal-jurnal tersebut ya predator gitu ya. Ketika kita sudah bayar, lalu tulisan kita 3 bulan ke depan hilang gitu ya.
Nah, cara mengecek legalitas jurnalnya, ya telusuri dulu di Sinta, lalu di OAJ, Scopus, atau Sikimalgo, lihat reputasi editorial board dan publishernya. Nah, ini salah satunya ketika ngelink ke Sinta saja, oh berarti eh, jurnal ini tidak predator. Nah, strategi menembus jurnal, kita pilih jurnal sesuai bidang. Tentunya jika Bapak Ibu eh, mengajar di Prodi HES, silahkan sesuai bidangnya, menulisnya, membuat artikelnya sesuai dengan spesialisnya. Jika Bapak Ibu di PIAUD, di pendidikan, silakan juga untuk menulis sesuai dengan spesialisnya. Siapkan artikel yang matang dan bersiap untuk direvisi pastinya ya. Tentunya ada revisi. Lalu teknik penulisan yang efektif, gunakan kalimat akademik. Bapak Ibu ya sudah paham lah ya di cara menulis karya ilmiah itu dengan salah satu kalimat akademik. Hindari plagiat, ikuti format jurnal yang dituju sesuai template-nya. Data akhir secara penulisannya gunakan Zotero atau Mendeley ya. Ini salah satu untuk sitasi otomatis gitu ya. Ya mungkin dari eh, apa ya publikasi jurnal teknik lah itu sedikit saja gambaran saja mungkin Bapak Ibu lebih paham dan tadi saya ulangi lagi jika Bapak Ibu ingin menulis di jurnal internasional fokus jika membutuhkan pendampingan karena eh, ngecek apa web itu apakah betul apakah predator itu memang harus betul-betul kita paham karena itu rata-rata kan bayarnya ya sebut sajalah administrasi pembayarannya itu pakai dolar jadi artinya ya tidak eh, kecil lah ya karena besar gitu khawatir nanti kita sudah keluar uang banyak tapi hasilnya tidak ada. Nah selanjutnya langsung saja ke roadmap LPPM di program Hukum Ekonomi Syariah. Sebentar, share dulu. Saya tampilkan saja di daftar isinya ya. Kemungkinan kalau dibahas dari halaman pertama sampai eh, terakhir di 41 ya mungkin akan memakan waktu yang banyak ya. Jadi mungkin di bab satu ya sudah biasa ya dari pendahuluan di latar belakang dan landasan filosofisnya itu sudah inilah ya. Kalau di bab satu mungkin saya akan membukanya di bab 3. Kalau di kerangka dasar analisis konteks ini mungkin eh, apa ya kepada kerangka dasarnya ya undang apa ya undang-undang dan sebagainya. Tapi kalau di bab 3 mungkin ini sesuai dengan program studinya. Yang pertama saya akan membedah dulu lah yang HES dulu ya karena Pierrot masih dalam proses. Di halaman 14 ya roadmap penelitian program studi. Nah, yang kami tulis yaitu di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Kalau di GAUD masih dalam proses editing ya, masih proses edit. Tujuan dan arahan penelitian Prodi S1 HES, pertama penelitian ini merupakan salah satu pilar utama dalam Tridharma perguruan tinggi yang memiliki fungsi strategis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, memperkuat basis keilmuan program studi, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pemecahan persoalan di masyarakat. Nah, artinya di penelitian
prodi S1S ini, eh, jika kita membuat karya ilmiah tadi ya, membuat penelitian dan dibuatkan dengan karya ilmiah, lalu kita publish ke jurnal, itu eh, ya prodi kita juga, prodi HES juga naik juga kan rankingnya gitu ya. Ya kalau dari lihat segi pembelajaran mungkin banyak perguruan tinggi yang lebih unggul, tapi ketika kita bersaingnya dalam penelitian, dalam karya ilmiah, ya tidak salah juga walaupun kita mungkin kampus masih berkembang, tapi karya ilmiah prodi Hukum Ekonomi Syariah sudah rankingnya sudah naik. Nah, artinya salah satunya tujuan dan arahan penelitian prodi HES seperti itu. Tujuan umum dari kegiatan penelitian di lingkungan prodi HES adalah menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dalam bidang hukum ekonomi syariah. Lalu mendorong dosen dan mahasiswa untuk aktif dalam budaya riset sebagai bentuk aktualisasi keilmuan dan pengembangan kompetensi. Artinya, eh, saya sering di akhir ketika mahasiswa kita sedang menulis skripsi, artinya di sana kan ada beberapa persen arahan atau bimbingan dari dosen pembimbingnya ya. Nah, ini kan artinya eh, berkolaborasi antara dosen dan mahasiswa ya untuk aktif dalam budaya riset, dalam budaya penelitian gitu ya. Nah, sehingga nanti dibuatkan sebuah artikel kan. Saya tahun kemarin sama kan seperti itu. Insya Allah hari ini pun untuk angkatan ini pun dosen skripsi yang dibimbing oleh dosen itu insya Allah akan dibuatkan eh, artikel dan dipublish ke jurnal ya. Nah, itu kan salah satu riset Bapak Ibu juga ya, Bapak Ibu dosen, karena walaupun ke lapangannya mungkin mahasiswa gitu ya kebanyakannya, tapi sebagian persen ada bimbingan gitu ya. Jadi saya tekankan lagi dengan sangat memohon kepada dosen untuk ya setidaknya kita membuat catatan-catatan di karya ilmiah mahasiswa seperti itulah. Lalu mengembangkan model-model hukum dan ekonomi syariah berbasis kearifan lokal yang dapat diterapkan sebagai solusi alternatif dalam sistem ekonomi nasional. Lalu mendukung perwujudan visi misi institusi dalam program studi melalui kontribusi riset berdampak pada pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan penguatan kelembagaan. Ya, artinya apa? Sesuai dengan visi misi institusi ya, kita mengembangkan kurikulum pembelajaran di perguruan tinggi untuk menguatkan kelembagaan, artinya salah satunya yaitu dengan penelitian juga ya, gitu. Masa sudah besar sekolah tingginya sudah eh, lama program studi HES-nya, tapi penelitiannya kurang gitu ya. Nah, jadi kita arahkan juga mahasiswa kita untuk penelitian bahkan sebetulnya dari semester 6 mungkin ya dia di akhir perkuliahan itu dibuatkan sesuai dengan metode pembelajarannya sedikit-sedikit membuat mini riset gitulah ya. Karena mungkin di semester 6 di program studi HES sudah apa ya mata kuliahnya sudah mumpuni tentang hukum ekonominya, tentang syariahnya sedikit-sedikit bisa dikasih tugas mini riset gitu ya. Lalu menumbuhkan inovasi dalam bentuk produk riset yang dapat dikembangkan menjadi kekayaan intelektual AKI ya, model kebijakan atau prototip layanan berbasis syariah. Arahan penelitian Prodi HES dalam rangka mencapai tujuan tersebut, arah penelitian program studi HES dibagi ke dalam beberapa fokus tematik, yaitu pengembangan teori dan praktek hukum ekonomi syariah, lalu ekonomi syariah dan pemberdayaan masyarakat, transformasi digital dan hukum ekonomi syariah, analisis hukum terhadap produk-produk keuangan dan industri halal. Terakhir, integrasi hukum ekonomi syariah dengan hukum nasional. Artinya, arah penelitian Prodi HES sesuai tadi tujuan di atas
ya kita mengembangkan teori ya, mengembangkan praktik di hukum ekonomi syariah. Lalu ekonomi syariah dengan pemberdayaan masyarakat seperti UMKM ya, lalu ada zakat produktif, ada halal dan sebagainya ya. Di sini sudah ada roadmap penelitian dari 2023 sampai 2026 di Prodi HES di tahun 2023 ada kajian akad dasar, di 2024 ada analisis fatwa DSN MUI, di 2025 ada rekomendasi akad berbasis digital, di 2026 yang akan datang komparasi hukum positif dan fikih muamalah, di 2027 sampai 2028 yang akan datang model regulasi berbasis maqasid syariah. Ini sesuai dengan prodinya. Tadi ini sih ini salah satu apa ya tabel yang penjabaran dari di atas tadi. Oke, dilanjut saja. Ini lebih kepada diagramnya ya. Kita lanjut saja. Lalu kita fokus kepada tema-tema penelitian prioritas berbasis rumpun ilmu HES. Yang pertama, teori dan praktek hukum ekonomi syariah, ada hukum bisnis syariah dan kepatuhan syariah. Ini salah satu masih satu rumpun. Transformasi digital dan hukum ekonomi syariah, pemberdayaan ekonomi syariah berbasis syariah, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah, hukum pasar modal dan industri halal, integrasi nilai Islam dalam regulasi ekonomi nasional, isu gender, keadilan sosial, dan keluarga dalam ekonomi syariah. Tentu di sini banyak pakar-pakar dan spesialis di bidang ekonomi dan di bidang syariahnya. Tentu jelas ini berkaitan banget dengan kata ekonominya ya, dan kita juga dikembangkan hukumnya serta sesuai dengan syariat gitu ya, syariah. Integrasi dengan visi misi di prodi dan institusi. Ya, salah satu sesuai dengan visi dari institusi, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Sukabumi, ya diperkuat juga sesuai dengan visi misi dari prodi tersebut. Ya, jadi di penelitiannya ini dikembangkan lagi sesuai visi dan misi dari institusi. Dilanjut. Nah, ini keterlibatan mahasiswa dalam kolaborasi mitra dalam rangka mendorong budaya akademik yang partisipatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan mahasiswa serta kolaborasi dengan berbagai mitra menjadi salah satu strategi utama dalam implementasi roadmap penelitian. Artinya, tadi ya hukum mahasiswa HES juga harus terlibat ya dalam kolaborasi di masyarakat ya dan kemitraan, bisa ke perbankan, bisa ke lembaga-lembaga eh, pengadilan dan sebagainya, mungkinnya kepada instansi pemerintahan gitu. Di sini banyak contoh-contohnya. Nah, ini di sini ada keterlibatan mahasiswa, ada asistensi riset dosen, tugas akhir yang berbasis tema roadmap, program kreativitas mahasiswa PKM, KKN tematik berbasis penelitian, magang riset pada lembaga mitra, contoh Baznas ya, ini eh, lembaga-lembaga juga ya. Kalau magang sih sebetulnya belum ya, Insya Allah mungkin di tahun-tahun yang akan datang. Lalu seminar hasil penelitian mahasiswa secara berkala. Ya penting juga ketika kita sudah mempunyai penelitian, sudah mempunyai hasil risetnya, ya harus diseminarkan gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi seminar wilayah, sepertinya di Sukabumi dulu lah, tidak dulu nasional gitu seminarnya. Hasil risetnya sesuai dengan prodinya hukum ekonomi syariah.
Adapun mitra yang strategis yang dilibatkan yaitu mencakup lembaga pemerintah, tadi yang saya sudah sebutkan, lalu ada sektor industri dan keuangan syariah, mungkin bank syariah, koperasi syariah, lembaga pendidikan dan penelitian, perguruan tinggi lain, pesantren, contohnya bisa, pusat studi, lalu organisasi masyarakat sipil, ada ormas, Ormas Islam, LSM, komunitas ekonomi lokal maupun nasional maupun internasional boleh, media dan teknologi ini lebih kepada digital ya, bergerak di bidang ekonomi dan edukasi syariah. Target keluaran penelitian, publikasi, HKI, buku, model dan lain-lain. Yang pertama, publikasi ilmiah, artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 sampai 6. Lalu artikel di jurnal internasional bereputasi fokus, PUS, dan proceeding seminar nasional internasional, artikel opini atau hasil penelitian populer di media massa, eh, Kompasiana, opini daerah. Nah, ini di publikasi ilmiah, hasil tadi riset kita penelitian, ya harus dibuatkan artikel ya. Bagusnya ya sudah bereputasi Sinta dari 2 sampai 6 gitu. Lalu eh, di jurnal internasional juga yang bereputasi fokus. Dan terakhir kita seminarkan hasil publikasi ilmiahnya. Nah, serta langkah kedua kita di HKI, hak kekayaan intelektual, sertifikat hak cipta untuk karya tulis ilmiah maupun modul ajar dan karya digital. Nah, Bapak Ibu juga ketika punya modul ajar eh, di HES itu bisa juga ya untuk di HKI-kan gitu ya, hak cipta. Itu sih memang berbayar ya. Nanti bisa hubungi admin saja, ada Pak Herna. Buku ajar dan buku referensi ya, menyusun buku ajar berbasis capaian pembelajaran OBE sesuai mata kuliah inti. Nah, jika Bapak Ibu yang mengajar di HES bisa membuat bahan buku ajar gitu ya. Jadi membuat contoh di mata kuliah hukum acara mungkin hukum perdata atau hukum ketenagakerjaan, hukum ya berkaitan dengan hukum ekonomi syariah boleh dibukukan gitu ya. Di sini saya pasti percaya kepada Bapak Ibu dosen yang mengajar di hukum ekonomi syariah, tentunya dengan spesialis HES-nya, dan itu tidak apa-apa, memang kan artinya membuat makalah contohnya. Si mahasiswa membuat makalah maupun artikel, lalu dari pertemuan pertama sampai akhir, kita buat satu bundel, filenya disatukan, kita edit, kita review lagi. Nah, itu sebuah menjadi buku ajar ya, buku referensi. Dan itu bisa dibuatkan buku ya yang sudah mungkin sudah dijelaskan juga sama Pak Doktor ya sebagai wakil akademik bidang akademik, sering diucapkan gitu ya, sering diingatkan. Nah, itu sebetulnya ya salah satu kekayaan atau modal juga untuk kita membuat karya ilmiah atau membuat sebuah buku juga ya. Lalu ada model dan prototip. Nah, ini model pemberdayaan masyarakat berbasis zakat, wakaf, produktif, atau koperasi syariah. Lalu legal smart contract berbasis fikih muamalah, model harmonisasi regulasi hukum nasional dan fikih ekonomi. Keterlibatan dalam kebijakan publik, ya jelas rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah terkait untuk pengembangan ekonomi syariah. Masukan tertulis terhadap RUU Perda ya di bidang ekonomi syariah, naskah akademik berbasis hasil riset. Selanjutnya strategi pengembangan penelitian, nah, hibah kerjasama pendampingan. Ya di sini
penguatan skema hibah itu penguatan kerjasama kelembagaan dan pendampingan berkelanjutan. Pertama, penguatan skema hibah penelitian mendorong dosen untuk mengakses hibah internal dari kampus sebagai sumber pendanaan awal penelitian. Ya tadi ya insya Allah dari LPPR juga akan membuat sebuah proposal pengajuan ya untuk eh, hibah mendorong dosen untuk dana hibah untuk mendorong dosen apa membuat penelitian gitu ya. Lalu mengarahkan dosen agar mengikuti skema hibah kompetitif nasional ya yang disediakan oleh kementerian ataupun dari lembaga-lembaga itu biasanya ada dari Basnas, LPDP gitu ya. Nah, memang ini eh, informasinya ya harus kita cari dan kita tanya-tanya gitu ya. Karena saya juga alhamdulillah mengikuti program Yutak Dimas, artinya ya sering banyak nanya gitu ya. Banyak nanya terus bagaimana dan sebagainya. Artinya pertama saya pribadi ya belum pengalaman juga di bidang hibah penelitian, tapi ya setidaknya kita bertanyalah. Lalu mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam program aktivitas mahasiswa PKM dan hibah penelitian mahasiswa melalui LP2M. Menyediakan pelatihan penulisan proposal hibah yang berkualitas dan berbasis luaran. Penguatan kerjasama kelembagaan membuat ya ini tadi juga sudah dijelaskan ya kita harus membuat kerjasama dengan Bapeda, Dinas Koperasi ya yang berkaitan dengan ekonomi lah. Lalu pendampingan dan kapasitas peneliti melaksanakan klinik proposal secara periodik untuk memastikan kesesuaian tema penelitian dengan roadmap dan peluang pendanaan. Artinya ketika ya tadi ya pendampingan itu dan kapasitas peneliti jika di program HES ini membutuhkan pendampingan untuk mempublish sebuah karya ilmiah ke internasional ya mungkin dari LP2M ini membuat sebuah apa ya klinik itu ya kayak diperiksa dulu gitu kira-kira sesuai tidak dengan hukum ekonomi syariah karena ya sangat ini ya karena ada prodi ekonomi syariah ada prodi ilmu hukum gitu jadi nah kita mah ekonomi hukum ekonomi syariah gitu Bapak Ibu dosen sudah mengetahui lah arah tujuan hukum ekonomi syariah kemana gitu ya sesuai dengan nanti yang kita membuat penelitiannya. Nah, sekarang roadmap pengabdian kepada masyarakat kalau tadi penelitiannya mungkin ini eh, satu lagi lah kepada pengabdian agar waktunya tidak terlalu malam juga karena setelah saya ada lagi satu pemateri ya. Tujuan arah strategi pengabdian kepada masyarakat. Nah, insya Allah hari ini juga tadi kami sudah monitoring ke kantor-kantor desa dan menghubungi kepala desa untuk apa ya memfollow up eh, kuliah kerja nyata yang insya Allah di Kecamatan Gunung Guru untuk tahun ini. Tujuan pengabdian kepada masyarakat menerapkan hasil penelitian dan kajian akademik dalam bentuk solusi nyata atas permasalahan ekonomi, hukum, dan sosial di masyarakat. Tentunya kita berfokus kepada ekonomi, hukum, dan sosial ya. Ya, kalaupun sedikitnya kita ada pendidikan ya tidak apa-apa, tapi sesuai dengan prodi HES ini ya, sesuai dengan prodi HES artinya sesuai kajian akademiknya gitu ya. Jadi ketika mungkin di sini ada dosen pembimbing lapangan ya, di sini juga ada yang sedang mengikuti Zoom ini, ya mungkin nanti eh, mahasiswa kita arahkan ya kepada permasalahan ekonomi di masyarakat gitu ya, yang lebih nyata gitu. Bukan untuk ini gitu ya, apalagi membuat eh, ini gitu bikin gapura itu mah kan prodi teknik sipil itu mah ya membuat apa gitu kita mah lebih kepada permasalahan ekonomi dan hukum
Lalu meningkatkan literasi dan kapasitas masyarakat dalam bidang ekonomi syariah, terkait zakat, wakaf, ya, koperasi syariah, dan sebagainya. Membangun sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga keuangan syariah. Mendorong peran aktif mahasiswa dalam kegiatan pengabdian untuk membentuk karakter kepemimpinan sosial. Ya, salah satunya si mahasiswa ini ketika pengabdian ke masyarakat, artinya membentuk karakter kepemimpinan sosial, ya, kepedulian dan kompetensi berbasis kebutuhan real di masyarakat. Tentu Bapak Ibu dosen di sini sudah tahulah peran mahasiswa ketika nanti pengabdian di masyarakat bagaimana gitu ya. Nah, di sini ada arah strategis PKM khususnya di Prodi HES. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat berbasis masjid, pesantren, dan desa halal. Lalu melaksanakan edukasi hukum ekonomi syariah untuk pelaku UMKM, koperasi, komunitas digital. Mendorong terbentuknya klinik zakat, wakaf, ekonomi keluarga syariah. Lalu menjadi mitra strategis dalam mengembangkan kebijakan daerah ramah terhadap ekonomi syariah. Menyediakan ruang kolaboratif antara dosen dan mahasiswa dalam melaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan rute penelitian dan pengajaran. Nah, ini peta jalannya, Bapak Ibu. Di sini penjabaran tadi ya sesuai dengan fokusnya, penjabaran dari arah strategis. Ini grafiknya, fokus tema di PKM ini prioritas yaitu kepada masyarakat, khususnya di keilmuan HES, meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah di masyarakat, ya tentunya mensosialisasikan fatwa MUI dan sebagainya lah, ini mah mudoroba, murobaha, ijarah. Nah, ketika nanti mahasiswa kita sedang melaksanakan KKN, ya mungkin bisa mengedukasi masyarakat, artinya apa ya, mensosialisasikan lah, dan apalagi di masyarakat umumnya di Kabupaten Sukabumi kan bermacam-macam gitu ya. Lalu pemberdayaan UMKM berbasis syariah, pengembangan desa halal dan ekonomi berbasis wakaf produktif, dan digitalisasi ekonomi syariah, sinergi pendidikan hukum syariah dan pemerintahan daerah, pelatihan zakat, infak, sedekah, dan wakaf jiswab. Nah, ini kemarin sudah diberi ilmu ya mahasiswa kita juga untuk melaksanakan KKN, salah Paketnya satunya telat mau diambil paketnya. pengelolaan JIS ya. Nah, keterlibatan mahasiswa, mitra, dan stakeholder, ya mahasiswa, lalu ada mitra. Aduh, ini maaf nih, ini nomornya masih salah, belum diedit lagi. Luaran PKM, pemberdayaan, edukasi, produk, dan regulasi sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM syariah, naik kelas, dan sebagainya. Ini salah satu bentuk luaran yang konkret ketika mahasiswa kita sudah pengabdian kepada masyarakat. Ya, salah satunya banyak prestasinya juga ya. Eh, Mungkin dulu-dulu KKN eh, ketika pengabdian ya apa ya, ada tapak jejaknya gitu ya, ketika mahasiswa STI Andina ini sedang pengabdian kepada masyarakat, ada tapak jejaknya sehingga eh, bisa dilanjutkan oleh masyarakat yang ditempatinya gitu ya. Intinya ke arahnya ke sana tujuannya. Strategi peningkatan kualitas dan dampak PKM di hukum ekonomi syariah menerapkan beberapa strategis ya. Yang pertama, pemetaan kebutuhan masyarakat berbasis data, perencanaan program berbasis model intervensi, kolaborasi multi pihak, dan meningkatkan kompetensi tim pelaksana, monitoring evaluasi publikasi, replikasi, dan rebranding program unggulan. Nah, ini implementasi dan monitoring dan evaluasi yang mungkin ini nanti insya Allah akan dibahas lagi. Intinya tadi dari program kerja LP2M itu penelitian dan pengabdian. Adapun nanti implementasinya bagaimana, monitoringnya ya, ya mungkin yang sudah kita laksanakan implementasinya hari ini, dan mungkin tahun ini kita akan mengadakan KKN di tahun 2025, lalu
dimonitoring oleh pimpinan perguruan tinggi serta dievaluasi. Seperti itu Bapak Ibu dosen. Eh, Pak Darisma ada diskusi atau gimana? Apa dilanjut aja? Silakan. Mungkin dari kami, dari LP2M, pemaparannya dicukupkan dulu. Adapun hal-hal yang masih kurang puas maupun kurang ini bisa ditanyakan di kemudian hari di pertemuan yang akan datang. Mungkin itu saja, bukannya kami untuk menggurui, tapi ini sesi apa diskusi sajalah, sharing aja. Karena di sini banyak senior-senior yang sangat luar biasa. Saya berguru kepada seluruh Bapak Ibu dosen yang sudah eh, di titik ini Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Andina ini sudah maju dan mungkin hari ini kami juga sedang mendorong dan membuat eh, kerja yaitu tadi publikasi ilmiah ya yang berbentuk web OJS yaitu jurnal gitu. Insya Allah targetnya tahun ini kita punya 3 jurnal gitu ya. Nanti fokus hukum ekonomi syariah dan fokus di prodi PAU juga mempunyai jurnal gitu. Kedepannya kita bisa menambah lagi karena eh, ini ya tadi balik lagi ya, tentunya tidak lepas dengan finansial ya, ya, ada ada uangnya gitu ya. Itu jadi kita mungkin sedikit-sedikit sajalah. Insya Allah kami juga membantu mungkin di sini Bapak Ibu dosen yang ingin penelitian di internasional fokus ketika nanti ingin punya dana ingin ya intinya ada subsidi dari kampus, kami dorong untuk membuat proposalnya, terutama mungkin Bapak Ibu yang sudah sertifikasi mungkin ya karena itu sangat berpengaruh pisan lah, sangat ini gitu. Terima kasih. Itu mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Iqbal Ramdhani MPD yang sudah menyampaikan materinya yang Masya Allah luar biasa sekali. Materi yang sudah disampaikan begitu luas. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat dan juga dimengerti oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk sesi tanya jawab mungkin nanti akan ada di akhir Bapak Ibu ya. Jadi untuk sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi kaitan dengan desiminasi lamdik yang materi ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fadil Jailani SH. Kepadanya disilahkan. Baik. Oh, saya suarana. Tos, Pak Asmo sabar dulu, jangan dulu nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ketua STAI Al-Andina Sukabumi, lebih itu Kiai Haji Dr. Usman Armaluddin MAG beserta Wakil Bidang Akademik yaitu Pak Dr. IA Hidaria SPD SHMM, berikut jajaran struktural dan staf dosen teknik yang mohon maaf saya tidak sebutkan nama satu persatu, mudah-mudahan dan tidak lupa hilang tidak hilang hormat saya kepada semua. Untuk hasil pelatihan Lamdik selama 3 hari, yaitu dari hari Jumat sampai hari Minggu dari jam 8 sampai jam 5 sore, berturut-turut 3 hari. Mudah-mudahan mungkin bisa jadi acuan atau rujukan pada dosen teknik dan struktural lainnya. Punten Pak Iqbal, yang di ya PPT nah.
yang dilepas. Berbentuk barobonya apanya? Belum atuh, aman ayo. Dan mangga Aman, di aman. Gaskeun, gaskeun Del. Iya. Lanjut ku cai kopi tah. Ya, Ngan enggak nguping soalkeun Fadil mah janten disiapkan dulu pulutan. kopi dan rokoknya ataupun cemilannya yang tidak Kenceng aja, yang mengganggu. penting aja, kenceng. Nah, sistem akreditasi menurut Permendikbud nomor 53 tahun 2023, yaitu terbagi dua, Ban PT sama Lamdik. Ban PT karakteristiknya dokumen usulan akreditasi dan data data informasi dari PDDikti ataupun bisa disebut nanti otomasi akreditasi. Yang kedua, LAM ataupun Lamdik karakteristiknya dokumen usulan akreditasi. Yang kedua, data informasi dari PDDikti bisa disebut otomasi juga. Otomasi itu apa? Memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data informasi pada PDDikti. Mungkin bisa lebih jelasnya, bisa lebih jelasnya eh, bagaimana tergantung penilaian ataupun data-data yang di PDDikti UPT DSTI Al-Andina ini, kalau misalkan ada eh, penilaian ataupun predikat terakreditasi ataupun tidaknya di PDDikti. Dan yang kedua, memantau dilakukannya melalui instrumen pemantauan dan evaluasi mutu program studi. Yang penilaian asesmen. Penilaian dilakukan pada PT, kalau ban PT. Kalau misalkan Lamdik, penilaian yang dilakukan pada prodi ataupun unit pengelola program studi. Ban PT predikatnya pada Peraturan 2023 Nomor 52 Permendikbud, yaitu terakreditasi atau memenuhi SNDikti. Yang kedua, tidak terakreditasi, tidak memenuhi SNDikti. Mungkin beda untuk peraturan saat ini ya, tidak ada baik sekali ataupun unggul ataupun B. Mungkin punten pilih lepat ataupun eh, bisa ditanggapi apa pilih lepat. Nah, yang kedua itu lambik predikatnya unggul ataupun memenuhi standar LAM. Yang kedua terakreditasi dan tidak terakreditasi. Seperti halnya otomasi. Penilaiannya ada di informasi data PDDikti. Masa berlakunya yaitu kalau ban PT mungkin melalui peningkatan ya pada peraturan ini. Sekarang 8 tahun untuk masa akreditasi berlakunya. Dan LAM, LAMDIK masa berlakunya 5 tahun. Berbanding terbalik ataupun lebih panjangnya ke ban PT. Untuk lanjut ke slide selanjutnya. Maaf, Apa Adil. Kalau Ya, di layar monitor saya tidak muncul ya slide dan apa adilnya. yang Ini lain masih yang muncul nggak? tadi.
Ini masih yang Pak Iqbal kalau di saya. Baiklah, Kalau Muncul ada. di saya muncul. di update dah nu Pak Iqbal kene, Bu. Iki Eta nama mah bobo. Iya, teh masih nyampe yang Pak juga nama Iqbal. Oh, masih baru nyampe eta sebelum Cisaat kayaknya nih. Teh nyampe. Astagfirullah. cok. Semua. Macet ya nama Bu. Iya, masih yang Pak Iqbal tadi jadi bingung mana gitu. Di close dulu aja Ibu, nanti masuk. Sudah, kalau di saya sudah Oh, udah dari ada. tadi. Kalau di saya Ini belum, kayak Pak. kayaknya di itu tadi yang kata Pak Haji Opik kemana dulu putar-putar. Kan dilanjut ya. Ya lanjut nanti juga Ya. dikasih sama Pak. Nah, ini Perlamdik nomor 3 tahun 2025 bisa dilihat ya. Dokumennya. Nanti bisa saya kirim lah untuk file-file tersebut. Nah, langsung penyusunan LED. LED itu laporan evaluasi diri. Pada pelatihan dari 3 hari itu mungkin yang disampaikannya hanya DKPS ataupun eh, pengisian yang di Excel pas akreditasi dulu, pas kita menyusun barang-barang yang Excelnya dan LED laporan evaluasi diri tidak beda jauh dengan ban PT untuk isinya, cuman hanya kriteria-kriteria ataupun sistem penilaiannya saja yang berbeda. Teknik menyusun LED yang baik ada pahami panduan menyusun LED. Nah, sebelum kita menyusun ataupun mengisi, pahami panduan penyusunan LED yang sudah disiapkan nanti. Yang kedua, susunan tim penyusun dan tanggung jawab. Nah, sudah yang kita lakukan dulu untuk penyusunan. Kita harus apa? Menyusun kriteria satu bagian siapa, kriteria dua bagian akademik mana. Seperti itulah mungkin sudah terstruktur pada minggu yang lalu. Gunakan matriks penilaian sebagai panduan penyusunan LED. Nah, berikut bukan hanya pahami panduan penyusunan saja, jadi pahami juga skor yang terlihat besar karena skornya hanya 1, 2, 3, dan 4. Di UPT kita atau unit pengelola perguruan tinggi kita itu sudah sampai mana skornya? Apakah mungkin eh, skor 4 ataupun di skor 3 tergantung bagaimana ketersediaan ataupun eh, dokumen-dokumen yang sudah disiapkan oleh UPT BST Alandina. Yang keempat, pendekatan berbasis data, yaitu melalui PDDT ataupun basis-basis lainnya seperti HKI, jurnal, PKM, penelitian, dan lain sebagainya. Yang kelima, review dan validasi secara internal. Kalau misalkan sudah menyelesaikan ataupun selaras dengan DKPS ataupun LED, harus mereview terlebih dahulu ataupun mengulas kembali validasi secara internal apakah ini sesuai LED ataupun DKPS. Yang selanjutnya, struktur LED itu terbagi kriteria dari kriteria 1 sampai 9 bisa dilihat mungkin ya. Dari visi keilmuan, program studi, tata kelola UPPS ataupun unit pengelola program studi, mahasiswa, dosen dan teknik, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian, eh, pengabdian kepada masyarakat, PKM, dan 9 penjamin mutu. Berbeda dengan eh, struktur LED yang 1.0
mungkin hanya berbedanya dari kriteria 9 saja. Next. Nah, untuk kriteria 1, mungkin prodi pendidikan Islam anak usia dini itu termasuk ke dalam pengajuan di Lamdik ini. Disesuaikan dulu visi misi keilmuannya sesuai panduan ataupun matriks matriks dalam penilaiannya. Bisa visi keilmuan menurut Lamdik. Yang di garis merah aja ya. Cita-cita program studi dalam mengkaji dan mengembangkan keilmuan tertentu yang menjadi unggul dan penciri bidang keahlian program studi tersebut untuk merespon memperkembangkan iptek. Ya contohnya di sini ada mungkin ini program studi pendidikan biologi bisa nanti untuk PAUD mengacu kepada panduan Lamdik tersebut ya. Next. Sosialisasi dan tingkat pemahaman visi keilmuan program studi. Ada 5 aspek dalam menjelaskan visi keilmuan. Yang pertama, menunjukkan kekhasan program studi berwawasan ke depan, relevan dengan perkembangan iptek dan kebutuhan. Yang keempat, masyarakat. Yang kelima, selaras dengan visi kelembagaan program studi atau unit pengelola program studi. Nah, mungkin bukti pendukungnya nanti untuk penyusunan LED ataupun teknisnya bisa di pendukung meliputi dokumen dan notulensi kegiatan. Nah, di setiap kegiatan ataupun acara harus ada notulensi ataupun TOR menunjukkan bahwa visi keilmuan telah disosialisasikan kepada pemangku kepentingan. Kedua, materi publikasi yang berupa flyer ataupun postingan media sosial itu pun berpengaruh nanti kepada penilaian skor apakah di visi misi itu mempunyai skor 4, 3, ataupun 1, ataupun tidak sama sekali. Laporan evaluasi tahunan nanti bisa disusun bebarengan ataupun sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Yang keempat, dokumentasi tindak lanjut atau evaluasi tindak lanjut. Nah, bisa apa? Bisa dilakukan monep ataupun audit mutu internal ya. Kami. Yang peran fisik ilmuwan berbagi pengembangan kurikulum pelaksanaan. Ya. Benar. Peran fisik keilmuan sebagai rujukan pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di program studi. Mungkin bisa mengacu untuk program studi PAUD, P2M-nya bisa merujuk ke panduan penyusunan Lamdik ini. Telah menjadi rujukan, yaitu ada 4, pengembangan kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan PKM. Bukti pendukungnya, dokumen kurikulum, program studi yang menunjukkan bagaimana capaian pembelajaran lulusan dan kajian mata kuliah. Metode pengajaran dan penelitian dirancang dan dikembangkan berdasarkan visi keilmuan program studi. Mungkin harus diselaraskan dulu atau eh, dijadi ajuan atau rujukan. Nomor kedua, dokumen RPS yang merujuk pada visi keilmuan. Yang ketiga, dokumen laporan hasil penelitian dan PKM menunjukkan keselarasan dengan visi keilmuan. Dan mungkin untuk slide-slide selanjutnya bisa eh, di harus ada dokumentasi yang terutama ya, ataupun laporan di saat kegiatan apapun.
dan notulensi. Next, oh sudah masuk kriteria 2 yaitu ada terbagi 4, keberadaan tata pamong, pelaksanaan tata kelola, kerjasama bidang tridharma, evaluasi tata pamong dan tata kelola UPPS dan tindak lanjut. Mungkin kalau ada yang menambahkan bisa langsung disanggah ya, takutnya ada kurang ataupun eh, salah gitu. Keberadaan tata pamong ada 2 aspek yang perlu dinarasikan. Tata pamong di unit pengelola program studi yang memiliki 5 aspek yaitu struktur organisasi yang dibentuk eh, organisasi atau organigram sesuai job deskripsi setiap organisasi, staff harus ada, dan 4 tata hubungan antara organisasi atau organigram, 5 mekanisme dan sistem kontrol memenuhi prinsip good governance. Nah, ada 2 terbagi lagi. Yang pertama, kredibel, transparan, akuntabel, 4 bertanggung jawab, dan 5 adil. Untuk bukti pendukungnya meliputi statuta ataupun panduan panduan lain, struktur organisasi tata kelola, bisa disebut SOTK, perguruan tinggi, bentuk visual struktur organisasi unit pengelola program studi yang menjelaskan hierarki dan hubungan antara organ. Mungkin dari prodi harus ada juga sistem organisasinya, bisa dibuatkan nanti ataupun dimusyawarahkan kembali. Yang ketiga, dokumen deskripsi kerja untuk setiap posisi atau bisa disebut job desk pada bidang masing-masing yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab secara rinci. 4. Pedoman rekrutmen dan penempatan personil yang menguraikan kriteria pemilihan proses seleksi dan penempatan untuk tiap posisi. Di mungkin kalau SOP-nya harus ada eh, tahapan-tahapan seleksi sebelum di atau di dimandatkan. 5 sistem pengawasan yang berupa laporan kinerja berkala yang dilakukan setiap organ, setiap organisasi ataupun tata pamong bisa melaporkan kinerja skala berkala dilakukan setiap organ. 6 laman resmi yang memuat struktur organisasi dan rincian tugas masing-masing divisi. Laman resmi itu seperti mungkin berbentuk web ya. Data yang transparansi dan mudah diakses ataupun dilihat asesor ataupun mahasiswa. Web harus bisa di-upgrade kembali tentang webin. Kerjasama bidang tridharma. Ada 1 aspek data yang ditampilkan. Unit pengelola program studi menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PKM dengan pihak lain di tingkat wilayah atau lokal, nasional, dan internasional dalam 3 tahun terakhir DKVS. Menjalin mungkin sebuah kerjasama, entah itu di, di wilayah lokal, internasional, dan nasional. Sebagian sudah terlaksana. Bukti pendukungnya meliputi dokumen perjanjian MOU atau MOA dan dokumen pelaksanaan kerjasama pendidikan yang mencakup kesepakatan antara PT ataupun UPPS dengan lembaga mitra tentang program pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen atau konferensi bersama, dan lain-lain. Nomor 2, dokumen MOU MOA dan dokumen PKS ataupun bisa disebut pelaksanaan kerjasama tentang kesepakatan formal antara PT dan UPPS mitra kerjasama, misalnya institusi penelitian, universitas lain, industri yang merinci tujuan
ruang, lingkup, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proyeksi penelitian. Yang ketiga, dokumen MOU MOA, dokumen PKS tentang kesepakatan rencana kerjasama antara PT UPPS dan lembaga mitra. Yang keempat, dokumen laporan kerjasama yang telah dilaksanakan berdasarkan MOU MOA yang harus terlaksana. Apakah payung hukumnya udah ada, langsung dilaksanakan saja nanti. Yang ada eh, ep- dan evaluasi tindak lanjutnya, rencana tindak lanjutnya juga. Bangun di PPND-nya ini kriteria tiga langsung masuk saja. Ini slide ini sudah apa? Sudah dirangkum dari 150 slide, hanya 53 yang saya rangkum, Laura. Sudah di- dirincikan lebih detailnya. Kriteria tiga yang mainnya ini pelaksanaan seleksi mahasiswa baru, kualitas input mahasiswa, rasio jumlah dosen tetap mahasiswa, ketersediaan aksesibilitas dan kualitas layanan mahasiswa, perlindungan mahasiswa, prestasi akademik dan non-akademik, produktivitas karya inovatif mahasiswa, kepuasan mahasiswa, dan evaluasi mahasiswa tindak lanjut. Atau bisa kita bahas di slide selanjutnya, pelaksanaan seleksi mahasiswa baru ataupun PSMB ya atau PMB. PT atau pro- memperoleh mahasiswa baru dengan prestasi akademik dan non-akademik yang baik yang memenuhi aspek sebagai berikut: memiliki kriteria seleksi, memiliki mekanisme seleksi, rasio pendaftar, dan yang diterima minimal. Jumlah pendaftar memenuhi daya tampung. Daya tampung itu mungkin bisa disebut apa ya? Daya tampung ruangan gitu ya. Eh, Kebutuhannya atau memenuhinya sampai berapa mahasiswa. Tapi mungkin untuk program untuk sekolah tinggi tidak menolak untuk mahasiswa ya karena seleksinya, karena mungkin nanti berpengaruh kepada akreditasi selanjutnya. Bukti pendukungnya meliputi panduan pendaftar online atau memberikan instruksi rincian tentang cara melakukan pendaftaran secara online, termasuk langkah-langkah pengisian formulir, pengunggahan dokumen, dan pembayaran biaya pendaftaran. Nomor kedua, dokumen verifikasi dan validasi yang digunakan oleh panitia penerima untuk memverifikasi keabsahan data dokumen yang diserahkan oleh calon mahasiswa seperti ijazah, transkrip nilai, yang sertifikat pendukung lainnya. Tiga, laporan hasil seleksi yang mencatat hasil dari seluruh tahap seleksi termasuk nilai ujian, hasil wawancara, dan penilaian yang relevan. Dan pada intinya mungkin harus ada SOP panduan penerimaan, pendaftaran online, dan tata cara bagaimana eh, mendaftar di STI ini. Bukti pendukung lainnya seperti ijazah, transkrip yang harus disimpan ataupun di-linkkan di cloud ataupun di Google Drive. Nah, pelindungan mahasiswa ada tiga aspek dinarasikan, ya, menyediakan layanan mahasiswa yang mencangkup atau mungkin bisa dipahami ya atau tidak ribet lah intinya. Administrasi akademik, dua, bimbingan konseling, tiga, kesehatan, empat, keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, beasiswa, layanan teknologi informasi atau TI, dan bimbingan penulisan dan publikasi artikel. Dari ketujuh ini mungkin bisa disesuaikan antara kebutuhan sekolah tinggi kita ini dan eh, untuk kedepannya bisa merajuk, bisa lebih baik lagi lah dari sistem ataupun layanan lainnya. Layanan tersebut dapat diakses oleh mahasiswa. Layanan tersebut memiliki kualitas yang baik. Mungkin
sebagian sudah terpenuhi ya seperti LMS-nya ada, si akadnya ada, webnya mungkin bisa dilengkapi lagi. Berikut kekurangan-kekurangan lainnya mungkin nanti bisa dievaluasi dan ditindaklanjuti. Bukti pendukungnya meliputi dokumen kebijakan layanan mahasiswa yang merincikan kebijakan dan prosedur yang mengatur berbagai layanan mahasiswa, termasuk hak dan kewajiban mahasiswa, prosedur pengajuan keluhan, dan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh lembaga. Nah, untuk prosedur pengajuan keluhan, misalkan nanti ada layanan bullying, kalau pas kemarin pelatihan ada layanan bullying atau bisa disebut kalau kita mah rumah restoratif justice ya, bisa nanti dimasukkan ke dalam web. Menyediakan informasi lengkap tentang berbagai layanan yang tersedia di mahasiswa, termasuk layanan administrasi akademik, yang sudah ada, bimbingan konseling, kesehatan, keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, beasiswa dan teknologi informasi. Dokumen standar pelayanan minimum atau SPM yang menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi yang memberikan layanan kepada mahasiswa. Bisa dilanjut. Baru 15 slide. Bisa sampai 67. Mungkin Terisma ada sesi kedua ataupun dilanjut. Gimana Bapak Ibu, apakah masih siap untuk mendengarkan materi atau mungkin akan dilanjut di sesi kedua? Diselang dulu ke pertanyaan atau bagaimana? Diserahkan ke audiens yang akan mendengarkan. Bapak Ibu bagaimana? Pada tidur kayaknya ya. Bagaimana terus baru Bu? Dilanjut aja ke materi, Teh. Oh iya, baik Bapak. Banyak ya itu dia. Ini baru 15 slide, Pak. Sampai Berapa slide itu? 67 slide dari tiga hari pertemuan. Ya bersambung atau bersambung. Enak sampai berapa set itu? 15. 15. Sampai 20 aja. Oke. Sampai 20. Ya. Nanti sesi berikutnya kan mau beres sehari itu mah. Mohon Pak, Enggak apa-apa. abdi guys, Ah, 10 hari. iya 3 hari no iya no oke gitunya. Kan ini harus dipraktekkan bukan sekedar menyampaikan aja kita mah ya. Jadi nanti Mohon. setelah 20 boleh nanti bisa no ada yang belum paham silahkan. Oh abdi mah tak acan paham sadayana ya. Nah balikan di merintis slide awal ya. Apa dia? Jubro. Nah, hukum. Ya, siap. Mungkin dilanjut ke prestasi akademik dan akademik mahasiswa. Mahasiswa memiliki prestasi akademik seperti juara 1 sampai 3 sejenisnya, mengikuti program pertukaran mahasiswa internasional dan meraih medali di Olimpiade Sains, dan non-akademik seperti juara bidang olahraga, bidang seni, dan bidang kepemimpinan atau organisasi. Dan dalam 5 tahun terakhir, nah, ini mungkin bisa disesuaikan lah kebutuhannya, tidak harus seperti ini, tapi tidak jauh juga seperti ini gitu. Karena pada pelatihan kemarin mungkin akreditasinya bisa disebut pelatihan akreditasi unggul. Nanti bisa disesuaikan saja dengan keadaan dan eh, apa yang ada di STAI Alandina ini. Bukti pendukung meliputi sertifikat akademik dan non-akademik yang mencakup sertifikat yang diberikan kepada mahasiswa. Kedua, portofolio prestasi yang mengkomplikasi semua bukti prestasi mahasiswa, piagam, publikasi dan dokumentasi visual, partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan. Dan yang ketiga, laporan kegiatan dan prestasi mahasiswa yang mencatat partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan dan kompetensi serta pencapaian yang diraih. Dan pada intinya lagi, eh, eh, bukti kegiatan-kegiatan harus
disimpan dan di-cloud-kan melalui Drive ataupun web ya. Bukan hanya berkas fisiknya saja. Ya, masuk yang ke produktivitas karya inovatif mahasiswa dan atau publikasi ilmiah. Ada satu aspek dari dari data yang ditampilkan dalam 5 tahun terakhir mahasiswa menghasilkan karya inovatif dan atau publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan program studi. Pada persentase jumlah mahasiswa memiliki karya inovatif yang berbentuk book chapter, buku ber-ISBN, paten atau paten sederhana, hak kekayaan intelektual pada karya mode pembelajaran, media pembelajaran interaktif, aplikasi pembelajaran, karya seni atau karya lainnya yang sejenisnya, atau publikasi ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 sesuai bidang keilmuan dalam 5 tahun terakhir. Mungkin untuk eh, mulai hari ini bisa di-up lah kepada mahasiswa, bukan hanya ISBN itu diterbitkan oleh para dosen teknik ataupun struktural. Lebih bagusnya juga mahasiswa mengikuti itu. Walaupun eh, pada penulis keberapa gitu. Asalkan ada mahasiswanya bisa kayak seperti book chapter ataupun haki paten bisa. Nanti itu eh, mendapatkan hasil skor juga nantinya. Bukti pendukungnya daftar artefak artefak kaya inovatif mahasiswa yang berupa book chapter, buku ber-ISBN, model pembelajaran, media pembelajaran, paten sederhana, haki, media pembelajaran, dan lainnya. Yang kedua, publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 sesuai dengan bidangnya. Nah, walaupun sebagai penulis keberapa juga nggak apa-apa lah, asalkan ada si mahasiswanya gitu. Ya, 3 slide lagi. Kepuasan mahasiswa P- ya, UPPS mengukur kepuasan mahasiswa terhadap yang pertama performa pengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kualitas fasilitas pendidikan yang memenuhi 6 aspek. Yang pertama, menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, seperti layanan ada kayak di Smart mungkin eh, setiap pertemuan ada rating-rating yang harus diisi oleh mahasiswa ya seperti itu contohnya lah. Nomor 2 dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap. Nah, untuk akhir semester nanti ataupun saat ini ada penilaian si mahasiswa terhadap dosen pengampu mata kuliah tersebut. Sistem penilaiannya mungkin dikembalikan lagi kepada LPM ataupun bidang lainnya. Bisa nanti berbentuk Google Form ataupun dimasukkan ke dalam Smart. Nomor 3, hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan ataupun rencana tindak lanjut. Sudah direncanakan baru dievaluasi. Nomor 4, dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan. Nomor 5, ditindaklanjuti untuk perbaikan dan meningkatkan mutu pengajaran dan hasilnya dipublikasi dan mudah diakses. Nah, untuk hasil eh, bisa didiagramkan lah, ataupun dengan metode lainnya. Memperlihatkan tingkat kepuasan mahasiswa hasil pengukuran tersebut. Bukti pendukungnya kuesioner atau evaluasi pengajaran dosen yang berisi survei yang diisi oleh mahasiswa untuk menilai kualitas pengajaran dosen dan dokumen laporan yang merangkum hasil kuesioner evaluasi pengajaran yang dikumpulkan dari mahasiswa. Nah,
bisa berbentuk kuesioner juga ataupun Google Form. Nomor kedua, kuesioner kepuasan layanan administrasi akademik yang berisi survei yang diisi oleh mahasiswa menilai kualitas layanan administrasi akademik, dokumen laporan yang merangkum hasil kuesioner kepuasan layanan administrasi yang dikumpulkan dari mahasiswa. Yang ketiga, kuesioner kepuasan terhadap fasilitas pendidikan yang berisi survei yang diisi oleh mahasiswa untuk menilai kualitas dan kuantitas fasilitas pendidik yang tersedia dan dokumen laporan yang merangkum hasil kuesioner kepuasan terhadap fasilitas pendidikan yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Yang keempat, hasil penilaian yang dapat diakses melalui web. Nah, kembali lagi ke web dan laporan akhirnya nanti. Next aja. Nah, udah masuk kriteria 4. Kriteria 4 terbagi dalam beberapa elemen yaitu pelaksanaan seleksi dosen dan tendik, kualifikasi akademik dan jabatan akademik fungsional atau DTPS. DTPS itu dosen tetap program studi, beban kerja DTPS, pengakuan kepakaran DTPS, pengembangan kompetensi DTPS, pengembangan kompetensi tendik, evaluasi dosen dan tendik dan tindak lanjut. Yang pertama, pelaksanaan seleksi dosen dan tendik. UPPS melaksanakan seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi aspek sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan sesuai program studi atau kepakaran ilmunya mungkin. Yang kedua, pengumuman yang transparan ataupun akuntabel, seleksi berbasis kompetensi, metode seleksi yang beragam, pengumpulan hasil, dan memberikan kesempatan banding. Bukti pendukungnya yaitu pelaksanaan seleksi calon dosen dan tenaga kependidik mencakup ada 6. Yang pertama, analis beban kerja dan proyeksi kebutuhan SDM, sesuaikan dulu apa kebutuhan UPT dan ataupun unit program studinya. Bukti publikasi lowongan di website resmi dan media massa seperti Instagram, Facebook, ataupun media sosial lainnya. Berkas soal tes, form penilaian wawancara, dan rubrik micro teaching. 4. Pengumuman hasil seleksi yang dipublis secara daring, prosedur dan formulir pengajuan banding. 6. Laporan hasil monitoring dan evaluasi proses rekrutmen beserta tindak lanjut. Bisa tergambar mungkin ya. Nah, yang terakhir slide 20, beban kerja dosen tendik program studi. Beban kerja dalam 1 tahun terakhir memungkinkan DTPS bekerja secara maksimal. Dan 1 tahun itu 6 bulan, 2 semester ya Pak. Kalau salah. Ganja genap. Bukti pendukung meliputi ijazah, transkrip, nilai jenjang pendidikan tertinggi yang telah dilaksanakan, DTPS, surat keputusan pengangkatan jabatan akademik ataupun fungsional yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang menetapkan pengakuan seorang dosen tetap pada jabatan akademik fungsional tertentu. Mungkin itu saja dan next season dari slide 20 sampai 67. Mungkin ada tambahan ataupun sanggahan, mangga Pak Dokter ataupun dosen teknik lainnya dan struktural, ataupun bisa ditutup, boleh dipersilahkan dengan senang hati. Karisma, mangga, Bobo. Terima kasih kami ucapkan. Terus mana? Oh iya. Ada Bapak. Iya, baik. Dilanjut ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Fadil Jailani SH yang sudah menyampaikan materinya pada malam hari ini yang mungkin insya Allah akan dilanjut di sesi berikutnya Bapak Ibu semua. Karena
Waktu sudah menunjukkan pukul 21.33, mungkin ada waktu sekitar 10 menitan. Apabila dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, Ada. boleh silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salah lenghar. Mohon. Kang Padil, hatur nuhun pisan Bapak Iqbal yang telah memaparkan materinya sangat luar biasa dan ini harus diapresiasi oleh kita semua. Pak Ketua memang ya kondisinya mungkin belum memungkinkan ya untuk bisa langsung memonitor, mungkin mudah-mudahan selalu disehatkan ya Pak Ketua. Amin. Eh ini jangan lupa untuk daftar hadir dan screenshotnya. Kegiatan ini kegiatan resmi yang menjadi evidence ya atau bukti fisik data pendukung Kang Fadil ya. Kang Herna mohon disimpan setiap kegiatan ini. Jangan lupa banner atau bukan banner, kasih apa ya, kasih judul ya, titlenya kegiatan IHT atau diseminasi yang tadi kan biasanya dua ini tiga berarti 3 season ya untuk pertemuan ini lumayan itu kegiatan dan dibolehkan melalui Zoom itu nggak jadi masalah, termasuk tadi informasi dari Pak Iqbal, Kang Fadil berkenaan dengan pemenuhan kegiatan dosen. Sekarang kita sebetulnya lebih dimanjakan ya Kang Fadil, informasi dari para pemateri dari BSQ itu ketika kita menyusun bahan ajar, kemudian kita menyusun RPS, kita tinggal membuat prompt atau instruksi atau tugas ke ChatGPT, muncul ya, muncul dan sangat rapi gitu. Jadi dibanding struktur kalimat yang kita buat, lebih baik yang dibuat oleh ChatGPT. Jadi kalau kita sudah menunjuk atau menyuruh ChatGPT kemudian kita rubah, lain alus gitu, jadi rajet. Jadi memang dia algoritmanya sudah tersusun rapi, sudah sistemik gitu ya. Bagus. Hanya yang jadi masalah mungkin dalam setiap penyusunan dokumen harus hati-hati ketika memang di situ menyebutkan atau tadi plagiat ya. Kita mengambil rujukan dari yang lain, dari kata Pak Iqbal tadi, ini hati-hati karena kadang-kadang halu ya ChatGPT dari sisi dalil atau dari sisi rujukan. Itu lemahnya di ChatGPT adalah salah satunya adalah dalam menentukan rujukan. Ini penting apalagi kita di kalangan akademisi, khawatir kita kebablasan menyusun buku, menyusun makalah. Di situ padahal sudah ada unsur pidana, salah satunya adalah plagiat hasil karya orang. Ini dendanya nggak main-main 5 miliar ya. Ketika kita plagiat hasil atau menjiplak karya orang lain itu. Apalagi kita di kalangan akademisi harus menjadi contoh. Nah mungkin itu sedikit menanggapi ya dari yang disampaikan oleh Kang Fadil, kemudian Pak Iqbal. Ya, kebetulan saya juga sedang menyusun kembali ini, menyusun panduan pedoman akademik karena memang nanti ini Pak Karo ya menjadi rujukan kita. Pedoman akademik itu rujukan dalam penilaian, rujukan dalam menyusun RPS, rujukan dalam sebaran mata kuliah, dan ini menjadi pedoman ketika kita akan menjalankan kegiatan pembelajaran juga termasuk sidang SUPS, Menakosa, penulisan ijazah dan sebagainya. Lumayan ternyata memang ada banyak perubahan terkait dengan perubahan statuta yang dilakukan kemarin. Jadi sekali lagi buat Ibu Bapak sekalian, kegiatan ini tidak akan terhenti karena memang sudah menjadi komitmen Pak Ketua. Kita akan maraton terus, tidak terhenti di kegiatan kita di kampus ya. Kita bisa melanjutkan dengan kegiatan, hanya memang mohon kesediaannya aja, kontribusi pemikiran dari Ibu Bapak sekalian berkenaan dengan materi-materi yang telah sampaikan. Nah, kemudian yang pertama tadi ini saya menukik ke konfirmasi ya ke ke Pak Iqbal berkenaan dengan jurnal. Ini memang terlalu lama ini
jurnal Lexoria dan Edudak ini belum bisa terbit ya. Mohon disegerakan, instruksi Pak Ketua juga. Dan memang kita kan Lamdik ini yang tadi sampaikan Kang Fadil itu di November 2026 itu harus sudah akreditasi ulang. Jadi kalau misalkan yang naudzubillah ya, mudah-mudahan kita terhindar nih dari akreditasi yang HES yang memang kita perjuangkan kemarin, itu berarti kita double. Untuk Lamdik saja sendiri kita belum apa-apa harus sudah bayar dulu 50 juta untuk akreditasi PIAUD. Nah, kemudian saya tadi tanya ke Pak siapa? Ke Pak Aman, barudak anu PAUD seberapa orang mahasiswa? Baru 11, Pak. Aduh, ya wayahna lah kita bergerak bersama-sama gitu ya. Masih ada di Pak Aman spanduk, banner, pasang-pasangkan we gitu. Saya sudah bawa kemarin 5 dan sudah dikasih dipasang di wilayah ini di Cicurug, kemudian di Parung Kuda. Ya mungkin salah satunya itu saya konfirmasi. Kemudian Pak Iqbal ya tadi jurnal, karena memang jurnal menjadi kebutuhan ya, prasyarat lah di dalam pemenuhan akreditasi, mohon segera. Makanya lah ke hari apa kurang ngariung ngumpul dengan Kang Sansan kudu beres gitu sehari tah. Dan model Kang Sansan itu kan dia sibuk ya, beliau itu di SMK, kemudian memang banyak juga dia menyusun tugas-tugas aplikasi lainnya. Jadi memang kita harus fokus ketika ada Kang Sansan, maka manfaatan terus yang ngedeluk eta mah nama asal satu tempat ngopi ngudut tempat beres semalam gitunya, atau 2 peting itu beres istirahat itu. Kemudian untuk Kang Fadil ini seperti book chapter ini kan kaitannya nanti dengan Pak Iqbal ya. Nah, nanti SOP-nya dibuatin aja ketika menyusun book chapter itu kan buku antologi ya. Jadi book chapter itu satu buku yang memang di dalamnya banyak judul. Banyak judul yang temanya sama. Misalkan judul besarnya adalah misalkan strategi pembelajaran, misalkan kalau PIAUD itu strategi pembelajaran di PIAUD. Nah, dari tema-tema yang dibuat oleh mahasiswa dengan teman-teman dosen digabung, itu menjadi pelan-pelan. Iya, ya nggak apa-apa. Punyanya harus lama juga. Iya, sok lah. Nah, itu book chapter. Jadi masing-masing bab itu menjadi book chapter dan menjadi buku antologi. Nah, mungkin ini dibuatkan SOP-nya nanti Kang Pak Iqbal ya. Masuk ke peta jalan atau roadmap yang tadi dibuat. Semangat kami ya melihat situasi ini kan semangat para dosen nggak sesuai dan sagar rupanya, tapi ini menjadi ibadah. Demikianlah Kang Fadil menanggapi aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yahya MM yang sudah menyampaikan tanggapannya, sekaligus juga berikut memberikan motivasi untuk kita semua. Baik Bapak Ibu semua, ada lagi yang ingin ditanyakan atau menambahkan, disilahkan. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Atau mungkin akan mengumpulkan pertanyaan di sesi selanjutnya, mangga disilahkan. Untuk sekarang sesinya 5 menit lagi, Bapak Ibu disilahkan. Apabila ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Atau kiranya sudah dirasa cukup, Bapak Ibu? Cukup kayaknya teh. Cukup sudah. Pas tanda kita terus Pak. Sudah cukup, Belum. Bapak Ibu ya? Biasa jam 11 kalau aman. Lanjut. Apabila sudah dirasa cukup atau mungkin sedang merumuskan pertanyaan ya Bapak Ibu semua, mungkin bisa ditanyakan nanti di sesi selanjutnya.
Untuk sesi selanjutnya mungkin nanti akan diinformasikan kemudian Bapak Ibu ya. Sekali lagi Bapak Ibu sudah cukup? Cukup. Baik Bapak Ibu semua, apabila sudah dirasa cukup, mungkin pertemuan malam ini kita tutup. Untuk kemudian nanti akan ada sesi selanjutnya yang akan diinformasikan insya Allah di grup dosen yang akan mendatang. Informasinya akan kami informasikan, kemudian mohon Bapak Ibu berkenan untuk menunggu informasi dari kami. Baik Bapak Ibu semua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:44, acara pada malam hari ini juga sudah selesai dilaksanakan. Beberapa materi sudah tersampaikan. Insya Allah untuk materi selanjutnya kita akan laksanakan di sesi selanjutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan serta umur yang panjang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang sudah disampaikan atau dipaparkan oleh pemateri bisa kita pahami, bisa menambah ilmu dan juga wawasan untuk kita semua. Dan yang paling penting bisa menambah dedikasi dan loyalitas kita kepada STAI Alandina Sukabumi. Baik Bapak Ibu semua, tiba waktunya ke penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan